Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nafis Azizatul Rohmah dengan NIM 12204193022 dan yang kedua Risma Nur Hasanah dengan NIM 12204193028. Untuk materi yang pertama yaitu bangsa Indonesia mulai mengenal ilmu falak. Sejak adanya penanggalan Hindu dan penanggalan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, serta adanya perpaduan kedua penanggalan tersebut menjadi penanggalan Jawa Islam yang dilakukan oleh Sultan Agung, sebenarnya bangsa Indonesia sudah mengenal ilmu falak. Selanjutnya adalah teori perkembangan ilmu falak di Indonesia. Untuk teori yang pertama, bahwa perkembangan ilmu falak di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses masuknya Islam ke Indonesia. Seperti banyak yang diketahui, bahwa Islam ke Indonesia mengasumsikan bahwa berasal dari orang-orang Arab yang melakukan perjalanan perdagangan ke Indonesia, bahkan sampai ke Cina melalui jalur laut. Untuk teori yang kedua, menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang bermigrasi dan kemudian menetap di wilayah India yang akhirnya mendakwahkan Islam ke Indonesia. Kesimpulannya apa? Di sini bahwa sejak dahulu orang-orang Cina dan India sejatinya telah memiliki tradisi astronomi sekaligus astrologi. Dengan demikian, patut diduga wawasan para petualang India Arab ke Indonesia ikut memberi khazanah ilmu falak di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Hunke, sejak lama orang-orang Cina telah mengetahui konsep arah melalui jarum magnetik atau kompas yang ditunjukkan melalui arah utara-selatan. Meskipun penggunaannya dalam kepentingan pelayaran baru mereka ketahui dari orang-orang Arab. Menurut Hunke pula, pada abad 11 Masehi telah ada kapal-kapal saudara Arab yang mengangkut barang-barang dagangan menyeberangi Samudra Hindia. Hal ini diperkuat lagi dengan ditemukannya sumber-sumber Arab yang memberikan informasi bahwa orang-orang Arab telah terbiasa menggunakan kompas di kapal-kapal mereka tatkala menyeberangi lautan. Pada awal abad 20 Masehi, ilmu falak mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia setelah kembalinya para ulama dari Mekah. Selain membawa catatan tentang ilmu tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf, para ulama tersebut juga membawa catatan ilmu falak yang diperoleh sewaktu belajar di Mekah, yang kemudian diajarkan kepada para santri di Indonesia. Salah satu tokoh ulama tersebut adalah Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Beliau adalah mertua dari Habibie Utsman yang pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi datang ke Jakarta, tepatnya di Betawi, dengan membawa sejumlah catatan astronomi yang bernama Zid Sultani karya Ulugh-Beg. Kemudian, Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri mengajarkannya kepada para ulama muda di Indonesia pada waktu itu. Di antara muridnya, yang pertama adalah Ahmad Dahlan As-Simarini atau At-Tarmasi, dan yang kedua adalah Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya yang dikenal sebagai seorang mufti Betawi. Ahmad Dahlan As-Simirani yang merupakan salah satu ulama di Indonesia yang menjadi murid dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri. Beliau ini mengajarkan ajaran dari Syekh Abdurrahman di daerah Termas, Pacitan, dengan menyusun buku ilmu falak yang berjudul Tazkiratul Ikhwan fi Ba'dli Tawarikbi wal A'malil Falakiyati di Semarang, yang naskahnya selesai ditulis pada 28 Jumadil Akhir 1321 Hijriah atau 21 September 1903 Masehi. Selanjutnya adalah Habib Utsman bin Abdillah bin Aqil bin Yahya. Beliau ini juga merupakan salah satu murid dari Syekh Abdurrahman bin Ahmad Al-Misri, sekaligus sebagai anak menantu dari Ahmad Dahlan As-Simirani.
Habib Usman ini mengajarkan ilmu falak di Jakarta dengan menyusun buku Ikhazun Niyam Fimayata A'lahabu Bil Adillah Wasyam yang dicetak tahun 1321 Hijriah atau 1903 Masehi. Nah, buku ini bukan termasuk ilmu falak, namun terkait dengan ilmu falak. Kenapa? Karena ia memuat beberapa permasalahan hukum seperti puasa, ruqyat, dan hisab. Ilmu falak yang diajarkan beliau ini kemudian dibukukan oleh salah satu seorang muridnya yang bernama Muhammad Mansur bin Abdul Hamid Dumairi Al-Batawi dalam kitab yang berjudul Sulamun Nayyiroin fi Ma'rifati Ijtima'i wal Kusufain yang pertama kali dicetak tahun 1344 Hijriah atau 1925 Masehi. Tokoh yang mengembangkan ilmu falak di Indonesia lainnya ada dari daerah Sumatera. Yang pertama, ada Tahir Jalaluddin. Beliau mengembangkan ilmu falak di Sumatera dengan bukunya yang berjudul Pati Kiraan. Yang kedua, ada Jamil Jambek yang mengembangkan ilmu falak di Sumatera dengan bukunya yang berjudul Almanak Jahiliyah. Kemudian, perkembangan ilmu falak di Indonesia juga bisa dilihat dari karya dua tokoh berikut ini. Yang pertama adalah Husain Zaid Al-Misra dengan karyanya yaitu Matla Al-Sa'id fi Hisab Al-Kawakib A'la Rasid Al-Jadid. Dan yang kedua ada Abdul Al-Hamid Mursyi Gois Al-Falaki Al-Syafi'i dengan karyanya yaitu Al-Manahij Al-Hamidiyah. Nah, menurut informasi yang ada, dua buku ini dibawa oleh Timur Tengah oleh tokoh-tokoh atau ulama yang menunaikan ibadah haji setelah menyempatkan diri untuk belajar di Tanah Suci. Nah, pada perkembangan seterusnya, karya-karya ilmu falak yang dihasilkan oleh para tokoh-tokoh atau ulama di Indonesia hanyalah repetisi dominan dari kedua buku tersebut. Sekian penjelasan dari kami terkait sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.